Oke? Selamat pagi. Ini kelebihan konsentrasi kayaknya. Kalau ngucapin selamat pagi maksudnya apa kabarnya gitu loh. Paginya gimana gitu loh. Ya oke, kita lagi sama lagi. Sehat semuanya? Oke. Seperti kemarin yang Bapak sampaikan di minggu lalu, Bapak bilang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itulah dia. Jadi kita lebih bersemangat lagi belajarnya. Semangat tidak belajarnya? Semangat. Itu dia. Oke. Nah, ada baiknya sebelum memulai pelajaran ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin ketua kelas. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doanya. Oke, hari ini Bapak cek kehadirannya dulu. Sebelum mengecek kehadiran, Bapak mau cek ini juga kerapian sudah pada malam sudah rapi ya. Oke, sip, sudah rapi sekali. Oke, kita lanjut. Bapak periksa dulu kehadirannya, Pak absen dulu. Sekretaris Patricia, ada yang tidak masuk hari ini? Elma Tatia. Siapa lagi? Udah, cuma satu orang. Elma Tatia, keterangannya apa? Alfa ya, tanpa keterangannya. Ya, saya pikir itu takut ya kondisi tidak memungkinkan ya cuaca, karena memang lagi kondisi di daerah kita ini curah hujan sangat tinggi ya. Nah, mudah-mudahan Elma juga walaupun tanpa keterangan ditanya juga kabarnya. Ya, siapa tahu memang lagi sakit, atau ya punya kesempatan nanti dijenguk ditanyakan. Oke? Oke, sip. Nah, setelah ini masih ingat tidak kira-kira pelajaran materi minggu lalu? Yang minggu lalu tentang apa? Kita bahas tentang apa? Genre musik tradisional. Ya. Nah, minggu kemarin lagi nih tentang apa? Udah lupa ini, kebanyakan PR kayaknya ya. Apa tuh? Musik. Jadi musik. Malah ingat yang minggu-minggunya lalu, padahal minggu kemarin. Nah, tentang apa? Eksplorasi bunyi. Nah, terima kasih Dianto. Ya. Dianto. Oke. Nah, ini suara saya lebih jelas jadinya. Ini kayak MC. Ngajarin si Moco nanti sebelum pensi ya. Oke. Nah, lanjutnya kemarin kita sudah membahas tentang materi tentang eksplorasi bunyi. Nah, setelah itu kalian saya bentuk kelompok, itu tidak? Nah, saya bentuk kelompok, terus kalian bereksperimen. Saya suruh membuat apa? Alat musik apa? Rain stick atau rainmaker. Apa itu rain stick? Adalah tunjuk tangan. Siapa yang mau jawab? Tunjuk tangan saja. Biar ya, Edianto. Dibuat dari salah satunya dibuat dari bahan bambu. Ada yang lain? Tunjuk tangan. Saya Pak. Oh, ini ya. Menurut saya alat musik itu alat musik yang menciptakan hasil suaranya itu seperti suara hujan. Hasil suaranya itu seperti suara hujan ya. Ya, lebih ke nuansa alam ya. Ya, oke. Siapa lagi? Ada yang mau menambahkan? Atau merasa sudah jelas? Ayo. Ada yang mau menambahkan? Ada? Cukup? Cukup ya? Oke, tepat sekali. Alat musik rain stick
stick itu adalah musik yang bahannya dari bambu, termasuk alat musik apa? Tergolong alat musik apa dia? Tergolong alat musik? Hah? Ritmis. Ada lagi. Kemarin sudah saya kasih bahannya. Ayo. Apa lagi? Pakai alat musik ritmis, terus yang dapat berupa instrumental apa? Itunya bahannya itu dibaca, coba dibaca. Jangan takut dibaca. Ayo, right stick itu menjelaskan semuanya apa salah satunya. Di right stick. Nah, ada tidak? Nih. Nah, sebagai apa? Ya, terus meditatif. Nah, reflektif atau meditatif. Orang tuh yang senang mencari ketenangan. Pernah melihat yoga? Senam yoga. Nah, yoga itu tidak bisa kalau kamu terbawa pasar. Orang yang ketika melaksanakan olahraga yoga itu, senam yoga itu, mereka butuh yang namanya ketenangan. Cari nuansa yang betul-betul tenang. Mereka itu untuk menenangkan, merefleksi pikiran. Dari lelahnya bekerja, mungkin dari lelahnya mungkin beban-beban hidup dan pikiran-pikiran yang lain. Nah itu orang bukan asal senam-senam saja itu. Senam banyak juga yang pakai musik kan ribut, ya kan? Ada yang juga pakai ya kan ada gitu kan? Nah tapi kalau yoga itu berbeda. Kalau alat musik stick itu karena menimbulkan suara hujan ataupun gemercik air, nah itulah yang membuat jadi nuansa itu lebih ke nuansa alam. Nah gitu dia, bukan berarti suaranya itu lengkap dengan petir-petirnya. Tidak. Kalau ada petir-petirnya, ulah dengan kita aja tersambar petir, ya kan? Nah, oke? Nah, kita lanjut. Nah, ada baiknya ya sebelum masuk nanti sebelum presentasi. Yang ini kan agendanya presentasi kan. Nah, sebelum presentasi ada baiknya nanti kita menyanyikan lagu nasional, ya, memberikan rasa nasional kita, kecintaan kita kepada tanah air. Ayo, suaranya mana? Kita terhadap tanah air. Bangga kita jadi anak Indonesia. Bangga ya. Nah kita itu keragaman budaya dari segala aspek itu sangat beragam sekali. Ya bangga kita. Di negara lain belum tentu ada kayak kita. Oke. Kok masih tidak ada suaranya? Rupanya dari situ kuncinya. Ada yang melangkan ya tadi ya? Mungkin kalian ada teman selain manusia di sini. Oke, silakan semuanya boleh.
uraikan secara singkat tujuan eksplorasi bunyi dengan baik. Menciptakan alat musik rhyme stick dan rhyme maker berdasarkan konsep dasar eksplorasi bunyi dengan baik. Sudah diciptakan kan? Nah, nanti ini poin-poin yang sudah nanti di pertemuan kedua ini. Oke, buktikan alat musik rhyme stick. Nah, membuktikan. Siap tidak membuktikan? Siap. Sekali berdasarkan konsep eksplorasi bunyi dengan baik. Oke. Nah. Kemarin kan sudah dibagi kelompok kan? Dalam kerjanya berkelompok kan? Ya. Lengkap juga dengan makalahnya kan? Mama suruh lengkapi dengan bentuk portofolio pun. Nah, nanti itu kalian tampilkan, kalian sajikan, kalian jelaskan dari proses pembuatan, apa itu alat printing, ya. Menurut pengalaman kalian berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Nah, apa yang mungkin bisa menjadi kendala? Nah, itu dia ya. Boleh sampaikan nanti, oke? Nah, silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Silakan. Mejanya boleh disusun bulat atau cetakan yang bulat. Ya, berdasarkan kelompoknya masing-masing. Musiknya yang sudah dibuat, alat musik yang sudah dibuat boleh nanti ditunjukkan dulu, nanti diangkat ya, diangkat saja nanti. Oke, duduk baru dikelompokkan ini. Nah, ayo. Hasil ininya, hasil kerja kelompoknya kemarin, coba diangkat dulu mana karyanya. Ya, nah, boleh ambil dulu. Ya, ambil, silakan ambil. Ya, kelupaan ya. Karena kebanyakan kegiatan ya. Jadi ya kegiatannya banyak kita. Dapat pensi juga kan? Ya, nggak apa-apa. Ya, yang penting barang itu sudah dibuat. Yang penting alat musiknya sudah dibuat. Oke, kelompok satu mana? Kelompok satu. Tidak ada. Kelompok satu. Ini ya, ketua kelompoknya siapa? Manda. Kelompok dua. Ketua kelompoknya siapa? Edianto. Kelompok tiga. Ketua kelompoknya Lisa. Kelompok lima. Ketua kelompoknya siapa? Korpes. Oke. Ini nanti kita akan mulai presentasi dari kelompok satu. Ya, sampaikan hasil karya yang sudah kalian buat. Ya, yaitu alat musik rhyme stick-nya. Nanti silakan tampilkan ke depan. Maju ke depan untuk mempresentasikannya. Kita tunggu rekan-rekanmu yang berdua itu sedang mengambil alat musiknya.
Permisi Pak. Ya, silakan. Ya. Kira-kira siap untuk mempresentasikan? Temanmu tadi yang satunya mana? Tak? Coba, di luar Pak. Silakan. Ya, silakan. Silakan. Oke. Sudah siap ya? Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Mulai, silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Jadi di sini kami membuat alat musik yang bernama Rainstick atau Rainmaker. Nah, jadi seperti ini alat musik yang sudah kami buat. Baik, Rainstick atau Rainmaker itu adalah salah satu alat musik yang salah satunya terbuat dari bahan bambu. Nah, ada juga alat musik ini yang terbuat dari bahan lain, yaitu dari bahan plastik. Fungsi dari alat musik ini adalah sebagai perkusi ataupun memberi efek atau bunyi yang unik seperti hujan. Terus sangat baik mendukung musik instrumental atau juga musik yang bersifat reflektif ataupun meditatif. Cara membuatnya, baik sebelumnya kami akan menyampaikan alat dan bahannya. Yang pertama, bambu kering diameternya 10-15 meter, panjangnya itu 100-150 cm. Terus gergaji, palu, paku menyesuaikan diameter bambu, cat, warna, kalau misalnya kita mau menghiasnya bisa menggunakan warna ataupun bahan yang lain, dan pernak-pernik yang lain. Cara membuatnya, pertama, pasangkan paku-paku ke dalam tabung bambu besar. Pasangkan paku-paku tersebut dengan arah menyerupai spiral, kira-kira jarak paku 1 cm dengan paku yang lain. Jadi jaraknya dari paku yang pertama misalnya ke paku yang ini itu kira-kira 1 meter, 1 cm. 1 cm. Terus pasangkan ke dalamnya setidak-tidaknya menyesuaikan panjang bambu yang digunakan. Yang kedua, tempelkan sebuah penutup pada bagian bawah tabung bambu. Nah, baik ini bagian penutupnya, dan tempelkan selembar karton ataupun penutup pokok lain dengan plester untuk menutupi bagian dasar tabung. Tambahkan hujan, tuangkan beras, pastikan yang kering, manik-manik, biji jagung berondong, dan benda-benda tentunya lainnya ke dalamnya yang akan menghasilkan suara hujan. Yang keempat, tutupi bagian atasnya, tambahkan penutup kedua pada bagian atas yang stick. Tutupi line stick dengan kertas kado. Jika ada menggunakan kado, bisa dihiasi dengan kertas kado. Anda juga dapat menghiasnya dengan cat atau stiker. 6. Mainkan line sticknya. Balikkan dari sisi kanan ke sisi untuk menekan suara jatuh Coba, hujan. dites. Lama kali. Ya. Tapi kita di sini mendengarkan ya. Kan. Oke. Coba lagi.
Oke, putar lagi. Sebanyak berapa? Jangan digoyang. Jangan digoyang. Dia nyangkut Pak kalau lagi. Oh iya Pak ya. Ya. Suaranya kalau didengarkan mirip sekali dengan air ya. Oke. Seperti air mengalir ya. Ya Pak. Oke, bagus. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Baik, kendalanya mungkin Ceritakan. Kendalanya itu hanya untuk pemasangan paku karena takutnya bambunya itu pecah. Jadi pemasangan pakunya harus diperhatikan dengan baik. Ya, itu aja Pak. Itu saja. Oke. Baik. Kira serasa sudah cukup? Putri, yang lain? Tidak ada lagi yang ditambahkan? Oke, kita beri aplaus dulu. Nah, kira-kira dari kelompok lain ada tanggapan? Kelompok lain ada tanggapan? Masukan? Ya. Sifatnya yang penting membangun saja. Nah, silakan. Kurang tambahan Pak, proses pemasangan pakunya juga. Proses Pemasangan pakunya, pemasangan pakunya ya. jaraknya yang terlalu jauh gitu. Iya. Oke. Bagaimana? Ya. Mungkin dari segi pakunya ya, pemasangan pakunya. Ada lagi yang lain? Ada yang lain? Bagaimana yang lain? Yang lain? Yang lain ada? Tanggapannya lagi? Nggak ada? Cukup? Cukup? Oke. Ya, kita berikanlah aplaus lagi ya. Oke, yuk. sekian Silakan kembali. kami ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah bereksperimen membuat itu mantap sekali ya. Tidak akan kalian akan tahu. Oke, kita lanjut kepada kelompok kedua. Sudah siap? Oke, silakan tampil. Silakan tampil untuk mempresentasikan hasil karyanya. Silakan, siapa yang akan berbicara? Baik, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan hasil karya membuat alat musik tradisional kami yang akan dijelaskan oleh Patricia Mira. Rainstick atau rainmaker adalah salah satu alat musik yang salah satunya terbuat dari bambu. Sebenarnya ada juga bahan rainmaker lain selain bambu, misalnya plastik. Fungsi rainmaker adalah sebagai perkusi ataupun memberi efek atau bunyi yang unik, seperti hujan. Sangat baik mendukung musik instrumental atau juga musik yang bersifat reflektif ataupun meditatif. Saya akan menjelaskan cara pembuatan rainstick ini. Yang pertama itu ada alat dan bahannya. Ada bambu kering diameter 10 sampai 15 meter panjang atau 100 sampai 150 cm. Yang kedua ada gergaji, palu, paku menyesuaikan diameter bambu, cat warna, pernak-pernik lainnya. Yang pertama, pasangkan paku-paku ke dalam tabung bambu besar. Pasangkan paku-paku tersebut dengan arah menyerupai spiral kira jarak paku 1 cm dengan paku yang lain secara acak di sekitar tabung. Pasangkan ke dalamnya setidak-tidaknya menyesuaikan panjang bambu yang digunakan. Yang kedua, tempelkan sebuah penutup pada bagian bawah tabung bambu. Tempelkan selembar karton atau penutup kokoh lain dengan plester untuk menutupi bagian dasar tabung. Yang ketiga, tambahkan hujan. Tuangkan beras, pasir, kacang kering, manik-manik, biji jagung berondong, dan benda-benda kecil lainnya ke dalamnya yang akan menghasilkan suara hujan. Yang keempat, tutupi bagian atasnya, tambahkan penutup kedua pada bagian atas rainstick. Yang kelima, tutupi rainstick dengan kertas kado. Anda juga dapat menghiasnya dengan cat atau stiker. Yang keenam,
Mainkan joysticknya, balikkan joystick ke sisi untuk mendengar suara jatuhnya. Itu cara pembuatan joystick. Boleh dites suaranya? Oh, ini kedengaran sekali ya. Tadi kenapa alasan punya Amanda kok nggak ada kedengaran ya? Ya silakan dibalik lagi. Rintik Oke, hujan ulang gitu lagi. lah ya. Ulang lagi. Ya. Bagus. Oke. Baik, mungkin ada pendapat atau pertanyaan dari kelompok lain, kami persilakan. Ada? Ayo tanggapi dong. Teman-teman. Jika ingin berpendapat, silakan untuk berdiri. Tanya. Maupun bertanya. Kami dari kelompok 4 mau bertanya. Memerlukan waktu berapa lama untuk membuat alat handsker joystick? Ya, Dia kenal. Dia apa? Oke. Silakan dijawab oleh siapa yang akan mewakili? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok oleh Modestus. Untuk pembuatan joystick ini memerlukan waktu sekitar pas pencarian bahannya sekitar 15 menitan. Terus pemasangan paku untuk memasukinya ke dalam bambu ini sekitar ada 30 menit lah. Sama proses pengikatannya sampai menunggunya kering sekitar 2 jaman. Total 3 jam 4 jam gitu lah selesai. 3 jam kan. Baik, apakah bisa diterima? Untuk kelompok yang lain, apakah Ada masih ingin tanggapan? bertanya? Ya, kelompok lain. Kesulitan apa saja itu yang terdapat dalam proses pembuatan alat musik ini? Kesulitan yang dihadapi pas pembuatannya itu pas ini proses pelubangan bambunya untuk memasukkan paku sama proses pengikatannya. Soalnya kan datarannya ini kan udah datar gitu ya, dia cenderung ke belakang gitu, turun. Jadi susah pengikatannya. Apakah bisa diterima? Baik, apakah dari kelompok satu ingin bertanya? Ada yang ingin ditanyakan kelompok 1? Ada? Cukup? Oke, yang lain cukup? Oke, kita beri upload dulu untuk kelompok 2. Luar biasa. Sekian dari presentasi kelompok kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Lanjut ke kelompok 3. Ayo kelompok 3. Ayo, jaketnya jatuh. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Samsul. Justina Tali, saya sendiri Winda. Sendiri Budawan. Dan terakhir saya Wali Cinta Kristian. Pada kali ini kami akan menjelaskan cara membuat alat musik yang bernama joystick atau rainmaker. Pertama-tama kita harus menyediakan alat dan bahan terlebih dahulu, yaitu alat dan bahan yang diperlukan berupa bambu kering diameter 10 sampai 15 meter, Tapi kok yang digunakan
10 sampai 15 cm maksudnya teman-teman ya. Kalian tidak menemukan bambu kering di luar sana kan? Sekarang musim sekarang tuh ya tidak apa-apa. Sampaikan saja yang sesuai dengan apa yang kalian buat itu. Ya, kemudian gergaji, palu, paku menyesuaikan diameter bambu, kemudian cat warna jika ingin diwarnai, kemudian pernak-pernik lainnya yang mungkin untuk menghiasnya gitu ya. Langkah-langkahnya yang pertama yaitu pasangkan paku-paku ke dalam tabung bambu besar. Ya, seperti gitu ya. Pasangkan paku-paku tersebut dengan arah menyerupai spiral, kira jarak paku 1 cm dengan paku yang lain secara acak di sekitar tabung. Pasangkan ke dalamnya setidak-tidaknya menyesuaikan panjang bambu yang digunakan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tempelkan sebuah penutup pada bagian bawah tabung bambu, di tabung bambu yang tadi bolong untuk memasukkan materialnya dalam. Tempelkan selembar karton atau penutup koko lain dengan plester untuk menutupi bagian besar tabung. Tahap yang ketiga yaitu tambahkan tuangkan beras pasir, kaca kering, manik-manik, biji jagung berondong dan benda-benda kecil lainnya ke dalam yang akan menghasilkan suara seperti hujan. Kemudian yang keempat, tutupi bagian atasnya, tambahkan penutup kedua pada bagian atas rem stick. Tahap yang kelima yaitu tutupi rem stick dengan kertas kardus. Anda juga dapat menghiasnya dengan cat atau stiker, yaitu sebagai buat menghiasnya ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam yaitu mainkan rem sticknya, balikkan dari sisi ke sisi untuk mendengarkan suara jatuhnya hujan. Oke, begitu. Nah ini kami akan memperagakan cara memainkannya. Balik lagi. Tidak perlu kalian goyang biar ya. Oke, suaranya lagi. Ini kan. Balik lagi. Ya. Oke, baik sekali. Oke, itulah bunyinya. Ya walaupun kurang jauh sekali ya dari perkiraan seperti bunyi hujan. Lebih mirip bunyi apa ya? Kecek-kecek pak. Masih gerimis ada apa-apa, nanti kan hujannya nyusul. Oke. Oke, kami akan berbagi pengalaman yang kami alami selama pembuatan itu. Ya karena ini musim hujan gitu ya teman-teman ya. Dan di tempat kami juga jarang sekali menemukan rumpunan bambu gitu. Jadi kemarin ini sempat kami main di kampung sebelah gitu. Kampung sebelah. Sampai main ke kampung sebelah. Dan yang dapatnya hanya bambu basah. Padahal seharusnya itu bambu kering, tapi kami manfaatkan bambu basah ini. Mungkin ada pertanyaan atau saran dari teman-teman yang lain. Waktunya kami persilakan. Silakan yang lain. Silakannya. Yang ingin bertanya, Yuk, silakan. Masukan, ya silakan masukan. Ya. Kalau saran atau Baik, saya dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah ada kesulitan dalam memaku bambu yang muda dan kering? Yang muda dan basah. Terima kasih. Baik, pertanyaan yang cukup baik. Nah di sini memang jelas ya, namanya juga memakukan paku pada bilah bambu itu sangat rumit karena ditakutkan itu apabila kita pas saat makukannya itu berkuat nanti bilah bambunya akan pecah. Seperti ini tadi ada pecahan sedikit gitu
ya karena terlalu keras gitu memasukkannya, jadi agak pecah. Apalagi ini karena bambunya masih basah gitu ya teman-teman ya, jadi pecah, agak rumit gitu. Gimana? Nah, dari yang teman-teman lain atau kelompok-kelompok lain? Ada tanggapan? Sudah merasa cukup ya? Oke, kita beri aplaus dulu. Nah, sekian presentasi dan peragaan kami yang kami tampilkan. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Tadi silakan duduk. Oke, silakan kelompok 4. Oke, Selamat pagi teman-teman. Kenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu pembuatan rainstick. Rainstick atau rainmaker adalah salah satu alat musik yang salah satunya terbuat dari bambu. Sebenarnya ada juga bahan rainmaker lain selain bambu, misalnya seperti plastik dan yang lain. Fungsi rainmaker adalah sebagai perkusi ataupun memberi efek bunyi yang unik seperti bunyi hujan. Sangat baik mendukung musik instrumental atau juga musik yang bersifat reflektif ataupun meditatif. Cara membuat rainstick akan dijelaskan oleh Selamat pagi kelas. Pagi. Saya akan menjelaskan cara pembuatan rainstick menurut cara kami. Alat dan bahan. Alat kami menggunakan paku, bor, dan juga pentil untuk membuat pola di bambunya. Jadi bahan yang kami gunakan adalah bambu, paku, dan juga biji-bijian sebagai isian yang menghasilkan bunyi untuk rainstick kami. Cara pembuatan. Awalnya kami mencari bambu. Rencana kami mencari bambu yang agak tua. Tapi bambu kering. Tapi yang tak tua. Bambu kering yang susah dicari. Jadi kami memanfaatkan bambu yang ada. Jadi kami menemukan bambu yang agak basah. Jadi cara kedua, kami membuat pola garis untuk memasangkan paku ke bambunya. Yang ketiga, kami melubangi bambu ini dengan menggunakan bor agar Tidak pecah. ya, agar tidak pecah. Kalau menggunakan paku takut nanti bambunya pecah. Yang ketiga, kami memasukkan paku ke bambunya sebagai alat bunyi-bunyian. Lalu kami memasukkan isiannya seperti biji-bijian, dan kami menggunakan peta hijau dan beras sebagai bunyi-bunyian di dalam rainstick kami. Sekian, terima kasih. mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Silakan berdiri. Dan kami akan memperdengarkan hasil bunyinya. Ya. Ulangi lagi, sekali lagi. Sekali lagi. Balikan. Balikan.
Oke. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya, silahkan berdiri. Wow, hujan. Angkat senyum Kelompok dulu. lain? Ada apa? Ya, silakan Moli. Ya, saya ingin bertanya. Tolong dijelaskan ya, apakah jarak pemasangan paku itu berpengaruh pada hasil suaranya? Oke, saya akan menjawab. Jarak antar paku ini mempengaruhi bunyi, karena kalau terlalu berjarak nanti biji-bijian itu cepat jatuhnya, jadi bunyinya itu enggak maksimal gitu, enggak kayak hujan. Nah, jadi kalau rapat tuh kan biji-bijian itu agak tertahan untuk ke bambunya, jadi Iya. agak lama. Oke. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Silakan. Baik, saya Agus Sugidi. Dari kelompok 3 ingin bertanya, apa alasan kalian menggunakan material seperti biji-bijian hanya beras sama kacang hijau tadi ya? Apa alasannya? Kenapa gitu nggak pakai material yang lain gitu biji-bijiannya? Mandi-mandi kan. Kenapa tidak Ya. menggunakan material yang lain? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Isa. Kami menggunakan biji-bijian seperti kacang hijau dan beras dikarenakan ukurannya yang agak lebih kecil daripada biji-bijian yang lain. Kalau misalnya menggunakan biji jagung, itu ukurannya kan lebih besar. Nanti takutnya terlalu menumpuk di sela-sela pakunya gitu. Jadi tidak maksimal ukurnya. Oh begitu. Ya, terima kasih. Oke. Ada yang lain? Silakan. Tanggapannya? Tidak ada. Cukup. Oke, balik ke. Sekian dari Oke, baik sekali ya. kelompok kami. Ya. Kami ucapkan terima kasih. Ya. Silakan kembali. Oke. Nah, dari yang sudah kalian tampilkan, dari semua kelompok yang sudah tampilkan, menurut saya itu sudah cukup baik, ya, sudah cukup baik sekali. Walaupun terlepas dari, ya mungkin tadi kita miskomunikasi, mungkin dari ekspektasi, ya kan kita bayangannya seperti ini loh. Ketika kita praktekkan, ternyata tidak sesuai, itu biasa. Namanya kita bereksperimen. Nah, yang penting ketika kalian mengikuti langkah-langkah yang sesuai dengan perintah yang ada, itu mungkin akan meminimalisir segala mungkin kekurangan-kekurangan yang kelompok kalian alami. Itu dia. Kebanyakan seperti itu, ya kan? Kebanyakan seperti itu. Jadi kalian itu berpikirnya yang penting selesai saja lah, penting buat saja lah, gitu kan? Nah, tanpa memikirkan aspek, apalagi kalian tidak pernah membayangkan yang sebelumnya. Ketika kemarin kan sudah saya tampilkan ya, kita ulang lagi ya. Nah, untuk materi yang di ini, nah. Nah, kemarin kan kita sudah mengemat bunyinya. Ya kan kita sudah tahu, bahkan mungkin sempat ada yang cari di YouTube, mungkin melihat bunyinya ya. Nah, coba dengarkan, ada tidak di alat musik yang kalian buat sedikit mirip dengan yang ada di video? Ada apa? Ya, paling tidak secara nuansa musiknya sudah mendekati. Walaupun secara media, ya media yang kita lihat, kita saksikan, itu bahannya sesuai dengan perintah yang kemarin saya berikan, ya kan? Cari bambu yang kering. Ketika memberikannya ornamen itu lihat, dia memberikan ornamen ini hanya menggunakan manik-manik. Manik-manik loh tuh.
pakai bahannya lem kayu. Malah kalian bisa berinovasi sebenarnya, ya kan? Nah, tapi kan mungkin dari tampilan mungkin nanti akan diperbaiki ke depan. Nah, di kemudian hari akan diperbaiki ketika kalian menciptakan alat musik ini. Ya, siapa tahu berguna. Ya kan ke depan. Nah, siapa lagi yang pengen, apalagi yang jiwanya musisi, pemain musik, tiba-tiba membutuhkan musik alat musik yang bernuansa seperti ini. Ya kan? Nah, modalnya kalian menciptakan, tapi ciptakannya supaya suaranya sesuai dengan yang kita harapkan, maka kita harus melihat dari struktur bahan, penggunaan alat, cara pembuatan. Itu harus tepat kita menggunakannya. Nah, sesuai dengan panduan, itu dia. Ya. Nah, terus ada lagi satunya. Kemarinnya sudah kita bahas juga yang ini. Oke, kali ini saya akan memperkenalkan alat musik atau perkusi yaitu rainstick atau rainmaker. Kenapa dinamakan rainstick atau rainmaker? Karena alat musik atau perkusi ini mengeluarkan atau memberikan suara seperti hujan. Perkusi ini terbuat dari bambu yang berukuran kurang lebih 150 cm. Dan bagian ini saya ukir agar lebih mempercantik tampilan. Dan cara memainkannya pun sangat begitu mudah. Kita cukup membolak-balikkan bambu ini bergantian secara perlahan. Contohnya seperti ini. Ya kan? Ya, karena posisinya lihat ukuran yang digunakan 150 cm atau 1 meter per 1 cm. Nah, sesuai karena yang bahannya kalian gunakan itu saya lihat tuh nggak tahu yang paling panjang saya lihat tuh hanya begini kan. Saya ini dengan warna itu lagi. Nah, ya. Jangan warnanya kan. Nah, jadi kalian bisa bayangkan. Oke, mungkin itu video singkat untuk rainmaker atau rainstick. Bagi penonton. Jadi saya kenapa saya bilang kalian sudah cukup baik? Dikarenakan kalian ya sudah berusaha membuat. Yang di sana kita butuhkan adalah proses. Yang kita butuhkan adalah proses pembuatan itu. Kita melakukan tidak, kita tahu tidak pada perbandingannya, ya kan dari apa karya dengan karya-karya kelompok lain yang sudah dibuat padahal secara tata caranya sama, penggunaan alat sama, ya kan? Nah, alat yang lain seperti paku ataupun bahan yang lain juga sama bahannya. Bahkan di sini belum ada yang menerapkan juga bahan yang menggunakan media kertas kan? Karena memang lingkungan kita dekat sekali dengan alam. Nah, yang paling mudah kita temukan adalah bambu. Cuman sayang kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk kita mendapatkan bambu kering. Oke, itulah alasan ya. Ternyata lebih baik gunakan bambu kering yang sudah basah daripada bambu yang basah. Bambu kering yang sudah basah kamu anginkan saja dulu, biarkan. Nanti biarkan dia mengering sendiri baru. Tapi kalau bambu basah ini nunggu mengering baru. Nah, dan tekniknya seperti tadi ada kesulitan katanya ketika memaku kan. Kalau kita dengan teknik yang benar, mungkin tidak akan terjadi kesalahan seperti itu. Nah, setelah itu kan kalian akan belajar, akan tahu. Ya kan akan tahu kan, oh ternyata setelah paku langsung, misalnya kan, dipaku langsung ke bahannya, ternyata langsung pecah. Nah, caranya bagaimana? Alternatifnya bagaimana? Dilobangin dulu. Ya kan, dikasih lubang sedikit dulu, baru setelah itu paku itu dimasukin. Ya kan? Nah, nanti kan dari situ, oh nanti ke depannya kita membuat lagi. Kalian sudah punya gambaran, tidak langsung punya bayangan, tapi begitu ekspektasinya tidak sesuai. Karena gini, kita namanya membuat ya,
membuat sesuatu atau berkarya, melihat tidak semudah berbuat. Melihat itu kelihatan mudah, tapi setelah kita melakukan sebagai pelaku atau berbuat, itu ternyata sulit. Nah, makanya disitulah di dalam seni itu ada nilai apresiasi, nilai menghargai, menghormati karya yang sudah dibuat oleh orang lain. Walaupun secara kesempurnaan masih jauh dari kata sempurna. Nah, itulah namanya proses, ya. Oke. Kira-kira kalau saya pikir apa ya, hal yang mungkin membuat kalian betul-betul kesulitan kemarin itu dalam pembuatan karya ini apa kira-kira? Dari kelompok satu dulu, kesulitan yang betul-betul kalian temukan. Dari kelompok satu dulu. Kalau coba nyari bambunya. Dari bambunya. Dari bambunya sulit ya. Kemudian itu pemasangan pakunya. Pemasangan pakunya. Coba Itu aja ya. Nah, itu ya, apakah dari bahan itu sudah tepat yang kalian pilih atau masih ada kekurangan? saya sudah tepat Pak. Sudah tepat ya. Nah, dan dari bahan itu sudah tepat. Cuma tinggal masalah pengolahannya lagi. Menurut kelompok satu. Nah, kelompok dua apa? Proses mengecatannya sih Pak. Pengecatan ya, membuat pola ya, motif-motif Dayak ya. Oh, oke. Yang lain kira-kira ada kesulitan yang lain mungkin Yang ini sama Pak seperti kelompok satu dari bambu Pak. Karena kan ini musim penghujan gitu Pak. Mendapat bambu yang tua pun susah Pak. Jadi dapatnya yang mudah lah kita olah saja ya. Kita olah saja. Olah, tapi dikreasikan sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah, jadi ide-ide itu akan. Tapi hasilnya kira-kira puas tidak dengan hasil yang kalian? Kurang puas sih Pak. Kurang puas ya. Nah, tapi nanti kedepannya bisa diperbaiki lagi. Nah, itu kan namanya kita harus belajar ya. Nah, terus bisa Ya, Pak. dari kelompok 3 kira-kira? Saya ini kesulitan dalam pembuatan alat musik listrik ini kami temui yaitu pertama ya kan karena tempatnya yang jauh-jauh gitu, hanya pertemuannya di sekolah, jadi susah Pak buat koordinasi kapan cari bahan alatnya gitu Pak. Jadi seperti ini hasil yang kami buat saya merasa sendiri kurang maksimal. Ya, karena pertama juga pada saat pencarian barang karena kurang koordinasi tadi mendadak lah gitu dikatakan jadi mendapatkan hanya bambu basah gitu Pak, dan ukurannya pun tidak sesuai seperti struktur yang kami bacakan tadi. Ini paling hanya sekitar kira-kira 1 meter, seharusnya 150-an meter gitu. 100 sentimeter ya. Kita bawanya mau pakai apa ya, pakai damri kita bawanya. Ya kan? Ya, menurut Prof. Isak itu yang ya, jadi karena juga bambunya basah, saat dipakukan itu pecah gitu Pak. Walaupun udah diusahakan dibolongin dulu baru masih dipaku tapi masih pecah gitu Pak. Jadi kira-kira nanti untuk kedepannya lah, kira-kira membuat karya ini lagi misalnya, ya Pak. Solusinya tuh bagaimana menurut kamu? Nah, buat itu solusinya ini barang yang bisa dikatakan udah standarnya lah gitu pembuatan Pak. Yang tepat ya, kerja dengan langkah-langkah yang diinginkan. Sip. Ya. Nah, dari kelompok 4 terakhir kesulitannya apa? Nah, ini saya lihat kelompok 4 ini agak sedikit unik. Ya, unik. Pakunya dia. Pakunya kalau kita jual paku pada umumnya ya. Paku-paku untuk ya paling paku-paku siang ya kan. Nah, mungkin terus apa lagi ya? Paku-paku untuk kasau reng. Nah, ini sekarang beda nih. Untuk sengnya langsung. Nah, kenapa? Ya, silakan bilang kenapa. Mungkin karena terjebak pakai paku payung. Ya. Apa kira-kira yang kendala yang kalian alami misalnya mungkin kendala yang kami alami Pak karena mau memasukkan pakunya ke bambu ini kan dari bentuk pakunya kan agak besar tuh ya, langsung dipakukan itu langsung pecah. Jadi kami inisiatif itu bornya punya siapa?
Oke. Oh gitu. Jadi bornya pun harus sesuaikan dengan ukuran paku ya. Nah, saya juga kan waktu kan banyak ya, banyak apa ya ukuran. Ukuran nanti yang besar begitu kalau mau paku apa yang masukkan itu? Paku pasak kelihatan Pak, pasak tiang. Ya kan? Nah, oke. Nah, tadi itu kalau kendalanya di situ, kira-kira ini kan unik nih. Saya lihat tuh daripada yang lain, ya kayaknya lebih kelihatan apa ya, berbeda. Kayak sisik ikan Pak. Nah, kayak sisik ikan. Kenapa alasan kalian memilih paku ini? Alasan itu Pak biar beda dari yang lain itu Pak. Maksudnya berbeda dari yang lain. Nah, kata ikan. Padahal secara kualitas suara sama tidak? Sama ya. Cuman maksudnya dia tampilannya berbeda. Punya nggak tidak kalau misalnya ini kan saya yakin ini belum tahap finishing kan? Belum dikatakan belum finish sekali ini kan? Nah, kalau kalian menggunakan paku ini, maksud inovatif kalian itu seperti apa? Yang ingin kalian kreativitas kalian yang ingin kalian tuangkan di media ini itu apa kira-kira? Kenapa menggunakan ini? Pakunya harus timbul-timbul seperti itu. Nah gitu. Apakah dia untuk mengadopsi mungkin beraliran pang atau nggak tahu kita kan yang kan tanduk-tanduk kan? Ya itu sih Pak. Megangnya itu nggak terlalu licin itu Pak dipegang. Oh, itu alasannya ya. Saya pikir tuh nanti kamu punya ide mungkin segala dari bentuk apa ya? Dalam arti untuk ornamen motif yang akan kalian berikan tuh ini dalam arti salah satu yang mungkin bisa mendukung. Misalnya dengan mungkin nanti motif-motif timbul lainnya. Nah, jadi agak berbentuk semi 3 dimensi, ya kan? Karena timbul. Nah, yang lain kan timbul tenggelam. Ya, jadi nggak kelihatan ya. Apalagi kalau misalnya kayak seperti yang contohnya, saya lihat kan misalnya yang ini punya kelompok 2. Nah, kelompok 2 kalau dilihat sepintas ini tidak akan kelihatan pakunya. Tidak akan kelihatan kalau belum perhatikan betul-betul tidak akan kelihatan dia. Ya kan? Nah, tidak akan kelihatan. Jadi kalau paku ini tidak akan terlalu nampak ya. Jadi beda dengan kalian yang tanpa motif sama sekali. Nah, kayak punya Amanda karena warnanya sudah mendekati tua, bambunya sudah mendekati tua. Nah, jadi sudah tertutup tuh warna pakunya tuh. Jadi tak terlalu kelihatan. Kalau yang kalian kan apa mengkilat-kilat. Nah, yang muda-muda itu kan terlihat. Makanya harus apa? Dimodifikasi lagi ataupun diberikan sentuhan inovatif lagi atau kreativitas kalian yang dikedepan mungkin dicat ya kan, mungkin dengan membentuk media-media tambahan yang lain supaya kelihatan lebih menarik. Nah, bukan dari sisi bunyinya saja, karena dari tadi beberapa video yang saya tampilkan juga kan sisi menariknya banyak orang yang bisa buat, tapi mereka berkreasi itu dari apanya? Dari segi apanya yang mereka kreasikan? Yaitu dari segi apanya? Yaitu permukaan atau tampilannya. Nah, motifnya. Oh, padahal kayak ini sudah karena kita di sini mengangkat kearifan lokal ini kelompok 2 sudah mewakili sekali. Di mana motif alat musik lainnya sudah ada motif Dayak di sana. Nah, Isak juga, cuman sayang itu Isak masih polos. Dia masih belum finish sekali saya anggapnya. Tapi ini bagus sekali. Dia sudah punya inovatif, ini aja kita beri salah aja. Nah, kan gitu jadi. Oke, bagus sekali Sa. Coba nanti, nah jadi itu mungkin bisa kalian coba nanti dites aja dikeringkan sendiri, tapi jangan jemur secara langsung karena kalau jemur secara langsung kalau bambunya tidak cukup tua, katanya dia akan ya atau nanti apa ya? Nyisut bahasa kita tuh. Nah, nyisut dia kalau dia nggak mengerisut, menyusut. Nah, adalah itu macam-macam itu dia. Oke. Nah, kira-kira kesimpulan apa yang dapat kalian tarik setelah berkarya atau membuat alat musik stick atau rainmaker ini? Ya, ayo silakan. Dari setiap kelompok boleh perwakilan. Kira-kira kesimpulannya apa? Ataupun menyimpulkan bersama juga nggak masalah. Yang penting tunjuk tangannya. Ya. Ya. Ayo. Oke, Patricia dari kelompok 2. Kalau menurut kesimpulan kelompok kami dapat mengetahui cara pembuatan stick yang jarang dikenal banyak orang. Alat musik yang jarang dikenal banyak orang dan baru mungkin. Jadi kami juga
bisa tahu cara pembuatannya, terus kesulitannya, terus bunyi-bunyinya. Kan kalau menurut saya sih saya jarang lihat ini. Dan saat belajar ini saya baru tahu. Iya, betul-betul baru tahu ya. Masa ya termasuk hal yang baru bukan kalian ya selama ini kan kita pernah membuatnya bahkan tahu sekali dan tak pernah. Sekarang begitu adanya dengan mungkin pelajaran saya yang mungkin seni budaya ini saya memperkenalkan ini dan menyuruh kalian terlibat langsung sebagai pelaku bukan hanya penikmat. Ya kan di sini kan sebagai pelaku membuat karya. Ternyata kalian juga bisa dikatakan mulai jadi seniman junior. Oke, ada yang lain? Ada yang saya menyimpulkan lagi tentang materi kita hari ini? Kerja. Oke, nah ada kelompok lain? Ya. Sama ya. Oke, pengalaman baru buat kalian. Oke, bagus sekali. Nah, saya pikir kalau ada tidak kalau mungkin bisa menggunakan manfaatkan bahan-bahan yang lain, bisa kalian coba selain bambu. Nah, pakai peralon mungkin bisa. Pakai lagi. Ya, apa lagi? Kalau pakai peralon bisa apa? Kita mengeksperimen. Nah, kita coba bagaimana kita bandingkan, ya kan? Kita bisa membandingkan nanti hasilnya. Itu bisa ya untuk nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan kita uji coba. Nah, ternyata perbedaan dari penggunaan media bambu, terus ini. Nah, terus selain tadi paralon, media berbahan plastik, pipa. Oke. Bisa jadi yang pipa itu pipa air yang bersih. Siapa tahu dia rajin. Ya kan? Dia mau nanggung paku beton juga. Bukan malah tembus, pakunya bengkok. Dia kan? Bayangkan pipa paralon yang mau membantaikan pipa air tuh. Kamu tahu kan? Nah, pipa yang masuk isaknya seperti apa? Pipa Ricika. Tergantung merek ya. Disensor nanti ya mereknya ya. Oke. Nah, kira-kira ada bahan lain tidak yang kalian bayangkan? Tahu tidak seperti bahan kardus yang wadah dari ini bola badminton. Bulat. Pernah lihat ya? Walaupun wadah tempat bola badminton. Warna kuk itu Pak. Ya, warna kuk untuk gulungan mana Pak? Gulungan karpet. Gulungan karpet tuh bisa. Panjang. Tapi lumayan berat tuh ya kalau saya ya. Itu kan karena tebal ya, lebih tebal ya. Timbang sih dia sama bambu. Timbang ya kalau lebih tapi tergantung kalau dia bambu kering biasanya lebih ringan ya. Nah, mungkin karena seimbang dengan bambu basah. Ya, tapi boleh juga kita coba eksperimen seperti apa bunyinya. Ya, Pak. Nah, nanti akan kita coba untuk bereksperimen. Ya, membandingkan antara suara bambu, suara pipa juga akhirnya paralon, plastik, terus bahan media kertas tadi ya seperti kamu bilang apa sih untuk karpet ya, gulung karpet itu ya. Dan saya pun juga kurang tahu apa namanya. Nah, pokok kira-kira ada bayangan kan yang lain kan? Pernah lihat kan? Nah, biasanya juga untuk ini orang yang buat banner, bahan banner tuh, yang biasa orang buat kalau banner itu kan belinya itu kan pakai pergulung tuh. Nah, gulungannya itulah dia biasanya juga digunakan. Untuk tadi yang kamu sebutkan itu selain karpet. Biasanya untuk bahan banner juga digunakan itu. Kalau mau lihat itu, kalau kita ke kota itu, lihat daerah-daerah ini, Pelita Jaya. Di depan Pelita Jaya biasanya tuh ditaruh tuh kita yang digunakan. Nah, boleh kamu nanti datang ke sana minta. Bahkan ukurannya pun ada tuh dari yang kecil sampai ke yang besar. Jangan kamu cari yang besar. Mau kamu isi berapa kilo dia punya beras. Itu bisa untuk masak untuk satu keluarga nanti berasnya. Baliknya kan 1,5 meter. Jadi sesuaikan sajalah. Jangan terlalu muluk-muluk. Yang penting hasil yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harap. Nah, itu dia. Oke. Ada yang mulai mengantuk? Mengantuk ya? Oke. Kira-kira ada pertanyaan lagi sampai di sini? Sudah
saya mau nanya. Iya. Antara diameter sama panjangnya bambu ini berpengaruh nggak dengan hasil suaranya? Bisa berpengaruh. Kalau misalnya kita minta diameternya kemarin itu kan minimal 30 kalau nggak salah ya. Enggak, 10 cm ya. Kalau nggak salah kan, kemarin saya minta tuh 10 cm, kurang lebih seperti 10 cm, nggak ada garis kita ya. Nah, kurang lebih lebar juga dia. Kalau ini mungkin, nah 10 cm mana sih 10 cm ini, ya kan? Ini 10 cm. Oh, gimana nih? Oh sini ya, 15. Sini 10 cm di sini. Nah, kalau panjang 100 ini 10 cm. Berarti ini masih tergolong berapa senti ini masih? 6 cm. Ini 6 cm masih kurang 4 cm-an. Nah, kalau dia panjang meter itu mungkin bisa. Dan kalau misalnya panjangnya dari 150 cm itu terus mungkin diameternya lebih kecil dari 10 cm misalnya, mungkin akan berpengaruh, pasti berpengaruh. Semakin kecil luangnya, maka dia semakin biasanya tinggi, soalnya kalau lebih melengking dia jadinya. Nah, kemarin kalau tidak salah kita pernah melihat juga yang saya demonstrasikan di luar itu. Nah, walaupun pendek tidak sesuai ukuran, ya untuk panjangnya itu tidak sesuai, tapi secara diameternya itu lebih kecil. Nah, suaranya pun lebih nyaring dia. Karena ruang ini rongga luar ini kan begitu menimbulkan suara dia kan terus pecah, di dalam itu melebar dia. Gitu dia kadang-kadang. Jadi hasilnya itu memang berpengaruh sekali dari untuk suaranya. Pasti berpengaruh, pasti ada perbandingan. Nah, ya, oke, ukuran. Kalau misalnya berarti diameter dengan lebih besar, gunakan berarti ukurannya lebih panjang mungkin. Baru hasilnya lebih itu. Cuma repot kita. Ya kita sesuaikan saja. Kalau 150 meter kan masih bisa udah untuk di bawah juga, ya kan? Kira-kira begitu. Ya, sudah? Ada lagi Pak? Iya. Alat musik ini kira-kira cocoknya di genre musik apa sih? Pop bisa, terus kayak model-model lagunya lebih ke tentang mungkin lebih slow lah, temponya lebih lambat, melo, bisa melankolis. Nah, yang mewakili memang perasaan yang betul-betul bisa kita rasakan. Nah, bukan yang dalam hati yang rancak. Yang temponya tepat, kalau lagu disco kamu masukkan itu, misalnya presiden semua kamu bolak baliknya yang repot, ya kan? Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi ada lagu-lagu yang sesuai. Misalnya kayak kita di sini kan lagu daerahnya seperti Dara Basule ya. Maka itu kan lambat. Nah, itu kan, betul kan lagunya? Ya Pak. Ya kan? Nah, itu kan lambat. Nah, itu bisa nanti. Nah, oke. Jika tidak ada pertanyaan, saya pikir waktunya juga cukup. Untuk minggu depan, materi kita akan masuk ke materi tentang ensemble musik, yaitu bermain musik secara berkelompok. Itu materinya saja. Jadi memperkenalkan tentang materinya. Oh, apa sih? Nah, itu dia, ya. Tahu apa sih Pak yang namanya ensemble? Oh, gimana sih bentuknya? Nah, gitu loh. Gimana sih dalam arti mungkin komposisinya? Nah, kira-kira begitulah. Ya. Minggu depan kita akan itu. Mungkin nanti di minggu-minggu berikutnya baru kita melakukan sebuah penampilan atau sajian dalam bentuk ensemble musik. Nah, dengan kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk ini. Ya. Perlu bawa ini alat musik Pak minggu depan untuk materinya dulu. Minggu depan kita mungkin materinya nggak usah dulu lah, nggak usah dulu. Kita sampaikan dulu, kita kupas dulu materinya, kita kupas dulu, kita gali dulu sampai kita betul-betul paham. Baru setelah itu kita praktek. Oke? Kira-kira kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Saya rasa cukup, ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup. Silakan untuk bersiap-siap. Ya, siap-siap. Silakan yang disusul kembali mejanya seperti sedia kala.
Siap. Beri salam. Terima kasih kembali. Ya. Oke, silakan seperti biasa kita sebelum pulang ritual kita